Baik, tinggal alat. Tinggal ambil. Baik. Baik, tinggal alat. Tinggal ambil. Apabila tanah di suatu wilayah adalah jenis tanah pasir dengan muka air dangkal, ataupun tanah dengan kondisi jenuh air, kemudian terjadi getaran akibat gempa, maka tanah tersebut akan bergerak dan bergeser, sehingga apapun yang berada di atas tanah tersebut akan ikut terbawa bahkan tenggelam atau amblas. Fenomena ini disebut sebagai likuifaksi. Ada pula kondisi tanah jenuh air yang apabila dihujani dengan kapasitas hujan yang sangat tinggi, di mana hal ini membuat air tanah menjadi naik, sehingga menyebabkan tanah menjadi turun dan bangunan di atasnya juga akan amblas. Peristiwa amblas ini tidak semata-mata dapat dikatakan fenomena likuifaksi. Kondisi lapisan tanah dapat diketahui dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melakukan investigasi lapisan tanah dengan metode Standard Penetration Test atau SPT. Pengujian ini dilakukan untuk mengestimasi nilai kerapatan relatif dari lapisan tanah yang diuji. Untuk melakukan pengujian SPT dibutuhkan sebuah alat utama yang disebut Standard Split Barrel Sampler atau tabung belah standar. Alat ini dimasukkan ke dalam borehole setelah dibor terlebih dahulu dengan alat bor. Alat ini diturunkan bersama-sama pipa bor dan diturunkan hingga ujungnya menumpuk ke tanah dasar. Setelah menumpuk alat ini kemudian dipukul, dengan alat pemukul yang beratnya 63,5 kg. Pada pemukulan pertama alat ini dipukul hingga sedalam 15,24 cm. Kemudian dilanjutkan dengan pemukulan tahap kedua sedalam 30,48 cm. Nah, pada pukulan kedua inilah muncul nilai GN, yang merupakan manifestasi jumlah pukulan yang dibutuhkan untuk membuat tabung belah standar mencapai kedalaman 30,48 cm. Hasil pengujian ini akan dibuatkan suatu grafik SPT atau bore log, di mana pada grafik ini dapat disajikan jenis tanah di beberapa kedalaman pada lokasi titik yang dilakukan pengujian. Selain itu disajikan juga nilai N, yaitu nilai yang menjelaskan tingkat kekerasan tanah. Misalnya untuk nilai N di atas 50 artinya tanah pada lapisan tersebut sudah keras. Adapun pencegahan agar bangunan tidak terbawa likuifaksi salah satunya adalah dengan memasang pondasi tiang pada bangunan dengan kedalaman yang mencapai tanah keras, di mana desainnya juga sudah diperhitungkan secara sistematis. Cara selanjutnya dapat dilakukan metode foundation improvement, misalnya menggunakan pondasi rakit.
Berikut ini adalah metode percobaan di mana dua bangunan yang telah dilakukan rekayasa pondasi dan kekuatannya terhadap likuifaksi. Bangunan ini adalah bangunan yang telah dilakukan perbaikan tanah. Sedangkan yang ini adalah yang telah dipasang pondasi tiang pancang, di mana pemasangannya sampai mencapai tanah keras. Selanjutnya kedua bangunan ini diuji dengan memberikan efek getaran atau gempa. Setelah dilakukan pengujian, ternyata kedua bangunan ini tidak terjadi pengaruh yang signifikan. Bangunan yang tanahnya telah dilakukan perkuatan atau perbaikan tidak terlalu berpengaruh ketika terjadi likuifaksi. Sedangkan bangunan yang pondasinya terbuat dari tiang pancang atau tiang bor ternyata tanah di sekelilingnya mengalami likuifaksi namun bangunan tersebut tetap kokoh berdiri.